wajib hukumnya untuk menghormati sesama pengguna jalan. Sebenarnya itu aja. Poinnya di situ. Menghormati sesama pengguna jalan. Entah itu supir bis, supir truk, pengguna sepeda ataupun pejalan kaki. Menurunkan kantong plastik ya, nggak akan bongkar kalau kreseknya nggak dimasukin uang. Nih liatin, masuk set, nah kasih duit set. Sepekan setelah ditangkapnya puluhan pelaku pungli dan premanisme di kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, para sopir truk mengaku lega karena kondisinya kini jauh lebih aman dan tidak bersakan. Namun semenjak ditangkapnya puluhan pelaku premanisme dan pungli, proses pekerjaan bongkar muat di dalam pelabuhan menjadi melambat. Oke, Mas Nasrun. Ya, Mas Nasrun. Mas tadi kan udah lihat videonya ya? sudah. Video tentang banyaknya fenomena-fenomena driver yang di jalan raya lah. Ya. Kalau Mas Nasrun sendiri ini sebagai driver Papandayan, apa sih yang dilakukan Mas atau pengalaman apa sih Mas yang pernah dirasakan Mas Nasrun yang terasa kayak berat sekali di driver ini? Oke, sebelumnya saya menyapa shipper semua, happy shipper semuanya. Happy shipper Papandayan. Sebenarnya untuk jadi driver itu sebelumnya kita ya melengkapi semua. Sebelum surat-surat semua harus lengkap semua biar lebih safety, taat peraturan sama ya biar aman di jalan aja. Untuk mengantarkan barang customer semua sampai tujuan selamat, nggak ada yang cacat sedikit pun. Sempurna lah ya. Sempurna ya. untuk sampai ke customer. Tujuannya. Ya. Kalau ini Mas, kalau ngomongin soal masalah Mas Nasrun ini udah berapa tahun sih Mas kalau jadi driver? Untuk saya kurang lebih hampir 10 tahun untuk jadi driver. Sebelum saya terjun ke Papandayan, saya dari driver ya luar kota, luar pulau juga. Emang trayek yang luar kota, antar pulau. Ya, antar pulau juga. Mulai dari ya hampir seluruh Indonesia. Kalau ngomongin soal masalah Papandayan jadi hampir 10 tahun jadi driver, Mas, pengalaman menarik apa sih yang bisa diceritain ke happy shipper nih? Kayak misal, mungkin nih ban bocor di tengah jalan, mobil mogok, itu pernah nggak sih Mas? Untuk ban bocor, sering ya? untuk supir itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin. Untuk ban bocor jadi supir, jadi untuk kerusakan itu kerusakan mesin atau teknis mobil yang itu bisa diminimalisir. Sebelum kita perjalanan jauh, kita harus mengecek semuanya, kesiapan mesin, kesiapan rem juga, itu yang paling utama. Jadi sebelum kita jalan, dicek semua untuk kontrol angin, mesin, oli, rem, ban, semuanya harus sesuai standar. Apalagi untuk muatan berat juga, itu harus lebih diperhitungkan lagi. Jadi sebelum perjalanan wajib untuk melakukan hal-hal sekecil apapun itu. Untuk di jalan pun juga kadang kita masih ngecek angin, nanti kalau kurang ditambahin lagi, cek oli kadang tengah perjalanan untuk mengantisipasi kerusakan demi barang customer yang selamat sampai tujuan. Jadi nggak main-main ini. Iya. Kalau ini Mas, kalau ngomongin soal masalah ini kan ya mungkin agak sedikit sensitif ya, cuman kayaknya ini udah ramai di perbincangan, bahkan sempat muncul juga di media sosial. Ngomongin masalah pungli itu untuk pernah kejadian nggak sih Mas? Kita nggak usah nyebutin oknumnya deh, nggak pernah aja deh. Untuk pungli mungkin untuk di daerah-daerah mungkin bukan belum ada ya, mungkin ada cuma nggak begitu menonjol kayak di kota-kota besar. Kalau di kota-kota besar saya pernah merasakan paling enggak kita nyiapin uang receh-receh lah buat ngasih ke pungli-pungli di pinggir jalan itu ya gimana Mas ya, kalau menurut si Mas Nasrun nih,
itu kan kita juga kalau nggak ngasih nggak enak atau kalau ngasih ya apa sih mas? Harusnya itu seperti apa sih? Untuk mengantisipasi aja ya kita biar barang IP shipper semua selamat Bener. sampai tujuan, jadi nggak terhambat oleh yang hal-hal kecil kayak gitu juga. Jadi ya kita siapin itu uang-uang receh-receh 2.000, 5.000, 10.000 sampai 20.000. Intinya sedikit berkorban demi keselamatan Keselamatan barang IP shipper. Terus kalau ini mas, kalau ngomongin masalah banyak nggak sih mas, misal pengendara-pengendara di jalan nggak, misal bis, motor, mobil, itu pernah nggak sih apa memang resiko supir atau banyak sih mas pengalaman-pengalaman yang resek gitu loh, kayak misal bis tiba-tiba ngadang atau motor atau mobil, soalnya kan sempat di video tadi kan ada Ya. yang umpet Ya, di itu mobil tuh. kita sebagai pengemudi yang baik, pelopor keselamatan, jadi kita wajib hukumnya untuk para driver, supir ataupun orang warga-warga sipil yang bisa nyupir itu wajib hukumnya untuk menghormati sesama pengguna jalan. Sebenarnya itu Poinnya di aja. situ ya? Poinnya di situ. Menghormati sesama pengguna jalan. Entah itu supir bis, supir truk, pengguna sepeda ataupun pejalan kaki. Menghormati pengguna jalan lain. Oh, poinnya di situ. Poinnya di situ aja. Jadi kita bisa saling menghormati, jadi nggak ada saling kayak mau main hakim sendiri atau bentrok-bentrokan sendiri. Kalau udah menghormati nggak bakal terjadi kayak gitu. Iya, Kalau ini mas, mungkin 10 tahun kan bukan waktu yang sebentar. iya 10 tahun. Suka dukanya mas, kalau ngomongin sukanya, ya ngomongin dukanya dulu. Kalau dukanya apa sih? Ngomongin dukanya, Dari driver. jadi driver dulu sebelum bertemu istri emang sudah jadi driver. Nah, Jadi nggak ada yang dipikirkan, paling dipikirkan keluarga. Tapi kalau udah jadi suami, kepala keluarga, kadang banyak waktu yang terbuang, apalagi kalau udah keluar kota, keluar pulau, itu ya cuman main lewat video call aja buat kangen-kangenan. Di rumah juga paling waktunya cuman sedikit, sehari atau 2 hari berangkat lagi kerja. Ya pengorbanan waktu aja mengorbankan waktu. untuk anak sama istri. Tapi kalau udah di rumah itu 100% nggak ada yang boleh ganggu. Kalau udah di rumah. Kalau di rumah buat nggak ada, keluarga. iya. Kalau itu dukanya, kalau sukanya, Sukanya kita bisa mengenal itu supir dari mana, supir dari luar pulau, supir dari mana. Terus kadang bisa ketemu maksudnya ketemunya kayak nggak disengaja di nggak jalan sengaja gitu. ketemu di jalan, nanti ngomong-ngomongan nyambung. Oh taunya ini tetangganya ini atau gimana, itu bisa. Itu pernah kejadian sama saya juga, Mas. Jadi ketemu klik lah hitungannya, klik. Entah itu supir trailer, entah itu supir bis, ya rata-rata supir-supir yang di jalan lah lintas. Mobil besar Ah. gitu ya. Jadi sukanya banyak Banyak kenalan kenalan, tapi dukanya waktu akhirnya ke keluarga, terbuang buat keluarga. Tapi kan kita juga buat keluarga. Ya, itu juga untuk keluarga. Ya mungkin itu yang mau saya tanyakan buat Mas Nasrul. Kalau terakhir nih, selain kalau ngomongin menghormati sama pengguna jalan, apa sih pesan lain buat entah driver lain, entah pengguna jalan lain, buat IP shipper pesannya? Untuk IP shipper ataupun customer, ya kita juga sudah bekerja cukup keras untuk mengantarkan barang, untuk mengambil barang, untuk barang itu sampai tujuan dengan selamat. Mungkin ada kesalahan sedikit atau banyak, ya itu juga di luar nalar kita, di luar keinginan kita sebenarnya. Kesalahan apa, kayak barang agak pesok, barang apa, itu juga Ya, kita nggak bukan mau- keinginan kita juga. Kita nggak mau Kita mengasih yang terbaik lah ya. servis yang terbaik untuk semua customer Papandayan. Untuk barang itu mungkin bisa dijual lagi atau dipakai sendiri nantinya. Jadi buat IP shipper, buat customer semuanya, kita udah berusaha sekeras mungkin. Ya. Kita nggak mau sama sekali, bahkan kalau bisa Zero kesalahan, mistake. Tapi Ya. ya namanya di jalan, Di jalan. namanya manusia cuma bisa Berkehendak, berencana. berkehendak tetap Tuhan. Oke. Malu-malu gitu. Iya.
Oke, buat yang terakhir boleh mungkin Mas Nasrun dadah-dadah ke Happy Shipper. Siapa tahu ketemu di jalan nantinya. Dadah-dadah dan see you. Halo Happy Shipper. Mungkin besok Ketemu di jalan. atau saya yang ngambil barang Happy Shipper. Inilah saya, Nasrun Naharudin, driver Papandayan. Sekian, terima kasih. Woo!